Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dahlan dari kelas akuntansi E. Saya akan membawakan materi yang berjudul Sistem Politik Demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruhnya rakyat turut serta memerintahkan dengan perantara wakilnya. Demokrasi adalah pemilu pengganti oleh pihak yang tidak kompeten di mana banyak kesepakatan yang diselewengkan. Demokrasi menjadi pilihan sistem pemerintahan terbaik karena dapat mengkomunikasikan beragamnya kepentingan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, demokrasi juga dapat berperan sebagai wadah pengingat kesepakatan nasional yang harus dihormati dan dijaga oleh seluruh masyarakat. Nah, bagaimana sistem politik yang ada di Indonesia saat ini? Yaitu politik Indonesia adalah berlangsung dalam rangka republik, demokrasi, perwakilan presidensial, di mana presiden Indonesia ialah kepala negara dan kepala pemerintah, dan sistem multipartai. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintahan, kekuasaan legislatif dipegang oleh pemerintah, permusyawaratan rakyat di bicameral. Berdasarkan ideologi, jika berdasar pada sudut pandang ideologi, sistem demokrasi ini dibagi menjadi dua, yaitu satu, demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah demokrasi yang menggunakan sistem politik dengan paham untuk memberikan kebebasan individu, di mana demokrasi liberal ini juga dikatakan bahwa sebagai demokrasi yang mengutamakan perlindungan hak individu di kuasa pemerintah dengan catatan yang sesuai hukum konstitusional. Oleh karena itu, dalam demokrasi ini setiap keputusan yang dipilih akan dari keputusan mayoritas. Hal tersebut dilakukan supaya setiap kebijakan yang sudah dibuat tidak melanggar hak-hak individu. Kedua, yaitu demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat ini mencita-citakan kehidupan tanpa adanya kelas sosial dan tanpa kepemilikan pribadi. Sistem demokrasi juga yang satu ini disebut juga sebagai demokrasi proletar yang berhaluan seperti marxisme dan komunisme. Tujuan demokrasi yaitu secara umum tujuan demokrasi sendiri yaitu untuk menciptakan kehidupan masyarakat sejahtera, adil dan makmur, dengan konsep mengedepankan kejujuran, keadilan, keterbukaan dan konsep tujuan demokrasi dalam kehidupan bernegara meliputi kebebasan berpendapat dan berkedaulatan rakyat. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah beberapa tujuan dari adanya demokrasi. Wacana demokrasi memang selalu mendapatkan perhatian penting untuk dikaji sebagai pihak politis, akademis, praktisi, hukum, penyelenggara negara, bahkan penyelenggara pemilu. Sebagai sebuah sistem, tentu demokrasi menjadi salah satu pilihan terbaik atau sistem negara bangsa. Namun demokrasi tidak serta-merta sempurna sebab memiliki kelemahan yang perlu menjadi pertimbangan bersama untuk menjalankan sistem demokrasi yang sesuai dengan konteks sosiologis budaya masyarakat Indonesia. Paham demokrasi yang dianut di Indonesia sendiri mengalami beberapa fase, dimulai sejak demokrasi
parlementer awal Indonesia merdeka hingga tahun 1959 sebagai dikemukakan A. Syarifah Ma'arif menempatkan Soekarno sebagai ayah bagi Indonesia dengan kekuasaan yang berpusat di tangannya. Dengan demikian demokrasi terpimpin oleh Soekarno ini sejatinya keliru menjadi penginginkan atas nilai demokrasi itu sendiri. Ambolisme selain itu tak ada ruang kontrol sesuai check balance dari legislatif terhadap eksekutif. Perkembangan demokrasi di Indonesia berlanjut pada fase demokrasi Pancasila versi Orde Baru yang menurut M. Rusli Karim mendemokrasikan pada rezim Orde Baru ditandai dengan dominannya peran ABRI, birokrasi serta sentralisasi pengambilan keputusan politik. Pembatasan peran fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam persoalan partai politik dalam publik, inkorporasi lembaga non-pemerintah, hingga monopolitis ideologi negara. Selanjutnya pencarian dan penjabaran dari demokrasi Indonesia masuk pada fase era reformasi hingga saat ini yang meskipun sama bertitel demokrasi Pancasila, terdapat perbedaan besar antara Orde Baru dan reformasi. Banyak sekali batasan dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila Orde Baru, oleh sebab itu lebih dikenal sebagai sebutan demokrasi perwakilan. Sedangkan dalam era reformasi justru ditemukan kebebasan sehingga disebut sebagai demokrasi langsung. Selanjutnya pada era reformasi mulai dilaksanakan pemerintah langsung, baik untuk memiliki anggota DPR baik pusatan maupun daerah, anggota DPD, presiden dan wakil presiden, bahkan sampai pada pemilihan kepala daerah langsung yang mustahil ditemukan pada Orde Baru. Inilah terobosan baru atas rumusan demokratisasi di Indonesia. Namun apa di akhir dari pencarian jati diri demokrasi Pancasila di Indonesia? Tambal Suleman, demokratitas pemilu di Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, tentu pemilu menjadi ciri guna menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang demokrasi. Bahkan pendiri bangsa dalam naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan kata pemilu. Namun keadaan awal Republik Indonesia serta keadaan gonta-ganti kabinet memaksakan pemilu harus dilaksanakan 10 tahun pasca kemerdekaan. Itulah pertama pemilu diselenggarakan yang syarat nilai keragaman, kejujuran, kesadaran, dan kedamaian. Pemilu 1955 adalah pemilu pertama sekaligus terbaik dan konon menjadi atas penyelenggaraan pemilu-pemilu selanjutnya. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 dan dilaksanakan 2 kali. Pemilu kedua dilaksanakan pada masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1971, di mana rezim Orde Baru hendak menukar sistem pemilu, mempertahankan sistem pemilu proporsional sebagai tuntutan partai dalam imbalan kursi garis militer di Parlemen. Pemilu kedua ini terjadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969. Setelah tahun 1971, pelaksanakan pemilu yang periodik dan teratur memulai kentara, meski pemilu ketiga diselenggarakan 6 tahun lebih setelah 1979, yakni pada tahun. Hal yang berbeda dengan dua pelaksanaan pemilu sebelumnya adalah bahkan sejak pemilu 1977 pesertanya lebih sedikit, 2 partai politik dan 1 Golkar. Hal ini dikarenakan pemerintahan bersama dengan DPR berusaha menyederhanakan jumlah partai dan menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang partai politik dan Golkar. Hasil
reduksi atas partai politik yang menjadi dua tersebut adalah PPP dan PDI, ditambahkan Golkar dan melarang partai berwebsite hingga desa. Pemilu-pemilu yang pesannya hanya 3 tersebut selanjutnya dilakukan setiap 5 tahun sekali, berlanjut pada tahun 1982 hingga tahun 1997. Pada tahun selanjutnya 1998 dan tumbangnya rezim Orde Baru membuat rakyat Indonesia memasuki Pemilu selanjutnya dilaksanakan pada tahun 1999 yang berasaskan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1990 tentang pemilu dari titik balik era reformasi dan pemilu tahun 1999 demokrasi. Peserta yang ikut dalam pemilu sebanyak 48 partai politik setelah sebelumnya direduksi oleh rezim Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana seluruh rakyat turut serta memerintah dengan perantaranya wakilnya. Demokrasi juga diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno yang dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke-4 sebelum Masehi sampai dengan abad ke-6 sebelum Masehi juga ya. Demokrasi memiliki beberapa prinsip seperti persamaan hak, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, dan kebebasan beragama. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih diharapkan pada berbagai tantangan dan hambatan seperti politik uang, korupsi, dan ketidakadilan. Oleh karena itu, pendidikan demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi sangat penting untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Sejarah demokrasi di Indonesia juga mengalami dinamika yang cukup bisa dibilang kompleks dan menjalani seperti perkembangan yang sangat dinamis. Adapun beberapa fase perkembangan demokrasi di Indonesia. Demokrasi parlementer dari tahun 1945 sampai tahun 1959. Pada fase ini Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka dan menerapkan sistem demokrasi parlementer. Sistem ini berlangsung hingga tahun 1959. Demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1965. Pada masa ini, sistem demokrasi perubahan menjadi sistem demokrasi terpimpin. Sistem ini berlangsung hingga tahun 1965. Demokrasi Pancasila pada era Orde Baru 1966 sampai 1998. Pada masa ini sistem demokrasi berubah menjadi sistem demokrasi Pancasila. Sistem ini berlangsung hingga tahun 1998. Demokrasi pasca reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Setelah jatuhnya Presiden Soeharto pada Mei 1998, Indonesia mengalami proses reformasi politik yang membuka
membuka seperti peluang bagi perkembangan demokrasi. Pada masa ini Indonesia menerapkan sistem seperti sistem demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Seperti perkembangan demokrasi di Indonesia juga dipengaruhi oleh sejarah dan politik. Perkembangan demokrasi di Indonesia mulai dari pengertian dan konsepsi demokrasi. Menurut para tokoh dan founding fathers kemerdekaan Indonesia, terutama Muhammad Hatta dan Soetan Djahrir, selain itu, gotong royong dan rasa kekeluargaan menjadi pangkal dari demokrasi Pancasila. Fungsi dan peran demokrasi di Indonesia itu adalah fungsi dan peran demokrasi di Indonesia secara singkat, yaitu dengan mewujudkan kedaulatan rakyat, menjamin hak asasi manusia, mendorong akuntabilitas pemerintahan, melindungi keanekaragaman dan pluralisme, mendorong pembangunan ekonomi dan sosial, menjaga stabilitas politik, mendorong partisipasi masyarakat, dan juga kita harus menjaga keseimbangan kekuasaan. Fungsi dan peran demokrasi di Indonesia sangat penting dalam menjalankan sistem pemerintahan yang adil, partisipatif, dan keadilan. Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami dinamika yang cukup kompleks dan menjalani perkembangan yang sangat dinamis. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk terus berpartisipasi, seperti kita berpartisipasi aktif dalam menjaga dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Pengertian demokrasi sendiri adalah sistem pemerintahan ini mana seluruh rakyat turut serta memerintah dan perantaraan wakilnya. Demokrasi juga diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan seperti persamaan hak, kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno yang dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke-4 sebelum Masehi sampai dengan abad ke-6 sebelum Masehi. Demokrasi memiliki beberapa prinsip seperti persamaan hak, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, dan kebebasan beragama. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai seperti tantangan dan hambatan, seperti politik uang, korupsi, dan ketidakadilan. Oleh karena itu, pendidikan demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi yang sangat penting untuk memperkuat seperti demokrasi yang ada di Indonesia. Sejarah demokrasi di Indonesia, yaitu demokrasi di Indonesia mengalami dinamika yang cukup kompleks dan menjalani perkembangan yang sangat dinamis. Lalu selanjutnya ada beberapa fase perkembangan demokrasi. Perkembangan demokrasi parlementer
Pada fase ini, Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka dan menerapkan sistem demokrasi parlementer. Sistem ini berlangsung hingga tahun 1999. Demokrasi terpimpin 1999 sampai 1965. Demokrasi berubah menjadi sistem demokrasi terpimpin. Sistem ini berlangsung hingga tahun 1965. Cukup mungkin sekian dari saya. Jika ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.